A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, mulai kita bangun dari subuh tadi sampai kepada detik ini, tak ada satupun alat dan ilmu yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku itu. Jago lalok masih bisa membuka rongga mulut, itu nikmat. Orang di rumah sakit ada yang sudah 3 hari tidak bisa membuka rongga mulut, patah rahangnya, masuk rumah sakit, disuapkan oleh istrinya, bang makan bang, payahnya membuka rongga mulut. Bahkan ketika subuh kita masih bisa buang angin, itu nikmat. Itu nikmat. Coba bayangkan kalau Allah sumbat lubang angin tuh, macam mana rasa perut kita. Dibawa pula ke dokter, disuntik dulu baru meledak. Puah. Fabi ai ala rabbikuma tukazziban. Nikmat aku mana lagi yang akan kamu dustakan, kata Allah. Maka sudah sepantasnya bapak dan ibu, selalulah kita bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Grogi saya kalau ada kamera di depan. Bapak dan ibu rahimakumullah yang berbahagia, seringkali orang kalau ditanya siapa orang yang paling mulia di dunia ini, selalu orang menjawab dengan kalimat atau kata orang yang punya rumah gadang, lapiaknya rancak tabantang, setiap hari makannya gulai jorandang, ditambah jo empek-empek Palembang. Nampak rumah orang tu gadang, pasti orang bilang kau orang mulia kok. Buktinya rumahnya gadang. Parkir mobil orang tu 5 di depan rumahnya, mulai dari Toyota Alphard sampai Toyota Tata lainnya, pasti orang bilang kau orang mulia. Buktinya tengok oto banyak. Masuk ke rumahnya, dipijak karpetnya tembus sampai ke bawah, saking tabah bulu. Kau orang mulia. Buktinya tengok karpetnya tu, lambui lama memijaknya. Kalau di rumah awak sakit kaki awak, karpetnya tidak ada bulu leh. Ibu dan bapak rahimakumullah, apakah orang yang mulia dengan harta itu dia dapatkan dengan sendirinya? Tidak. Jangan kita bayangkan orang yang kaya, orang yang hari ini mulia itu berbicara ketika dia mendapatkan kekayaan hanya memikirkan jikalau andai kata umpama misalnya enggak, atau diambilnya teko digosok-gosoknya keluar jin. Jin, iya, tolong aku kayakan jin. Apa kata jin? Ambonya dah kaya loh. Kita kadang-kadang terjebak
Susah ekonomi, pergi ke dukun. Pak dukun, tolong kayakan aku Pak dukun. Iyalah kata dukun tu. Percayalah je dukun tu Pak. Kalaulah dukun tu bisa memperkaya kita, seharusnya dukun tu duluan kayo. Kok dukun tak lo kayo lo? Sakit anak pergi juga ke dukun. Dibawa anak tu ke rumah dukun tu. Pak dukun, tolong Pak dukun, anak saya sudah 3 hari sakit, bawa kemari kata dukun tu. Dengan tangan saja diperiksanya, ondeh angek. Orang kini pakai tembak 37,5. Iya nak? Masuk mall gini main tembak-tembak gini. Iko dukun pakai tangan ni, ondeh angek. Ngaponya Pak dukun? Tak sapo. Siapa yang menyapu? Entahlah. Ndak lo tahu dukun tu yang menyapu lo. Kalau tahu kan lama lo Pak. Siapa yang menyapunya Pak dukun? Apa tu? Datang wak ke rumahnya. Mangapa sapu nak ambo? Alah jaleh lo tu. Diambil air putih dibaca mantra tang tu tak. Minum je dukun tu air putih tadi, dikumur-kumurnya, disemburkan ke muka anak awak. Alhamdulillah, bukan sehat. Bertambah penyakit anak buat cik lain. Lah 3 hari dukun tu tak gosok gigi. Tentu bentol-bentol pipi anak awak, bertambah jerawat awak. Percaya kita yang seperti itu. Padahal di dalam Islam, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk harta, dalam bentuk usaha, dalam bentuk sesuatu yang baik, maka berusaha. Maka ayat Allah di dalam surah Al-Jum'ah, fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian selesai solat, fantasiru fil ar, maka bertebaranlah kalian mencari karuniaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kaya hari ini, orang yang mulia kita sangka hari ini, mereka tak sekedar hanya berhayal, tapi berusaha, bekerja, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gandeng solat dan melaksanakan usaha. Maka orang Islam tak dibenarkan untuk mengemis, meminta-minta. Karena Nabi mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan. Cuma dalam Islam itu pula hebatnya. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan hari ini bisa menjadi nilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak ibadah mahdhah, salat, puasa, haji, tidak. Ada ibadah ghairul mahdhah, dalam bentuk jual beli, dalam bentuk bagaimana kita bekerja. Maka ada syarat kalau ingin mendapatkan pekerjaan bernilai ibadah. Catat tuh. Kan catat kan? Catat. Syarat mendapatkan pekerjaan bernilai ibadah. 1. Pekerjaan itu harus halal, mutlak itu. Pekerjaan baru bernilai ibadah kalau pekerjaan yang kita lakukan itu halal. Tapi kalau mencuri bekerja juga Pak Ustaz, iya, tapi tidak halal. Subuh tadi kejadian tuh di jalan dekat rumah saya tuh. Mau pergi sholat subuh, lubang yang hari ini dibuat untuk ipal itu kan ada tutup pakai besi kan. Begitu mau pergi sholat subuh masih ada dia. Begitu pulang hilang, godang lubangnya Pak. Akhirnya awak nak masukkan motor tak bisa loh. Kalau sempat saya lanjutkan, masuk lubang tu. Teleponlah dulu RT, Pak RT, kolab lubang Pak RT. Pak RT menelponlah kontraktor. Untung kontraktornya masih ada di Pekanbaru. Kalau ndak sampai besok belum selesai leh. Ternyata ndak di depan rumah saya saja. Di Jalan Mangga pun tadi saya lewat, di depan Masjid Al Khairat pun sedang dilakukan renovasi juga. Ngapo? Subuh tadi hilang jo. Nauzubillah. Bagaimana susah hidup kau kini nampak. Sampai bosi sugodang tu pun orang mencuri. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, maka dalam Islam syarat kalau ingin pekerjaan kita beribadah, maka apa yang kita kerjakan itu syaratnya adalah sesuatu yang halal.
Maka di dalam Islam ketika makan halalan thayyibah, maka pekerjaan pun harus ada kehalalan. Mana yang halal? Tentu sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, termasuk ibu-ibu yang bekerja hari ini di rumah itu halal. Kenapa? Karena ibu bekerja tidak ada yang mencuri di rumah. Masak gulai, masak rendang, masak apa lagi? Gulai ayam, masak apa lagi? Kalio jariang. Itu dapat pahala tu, Bu. Kenanya halal. Maka segala sesuatu yang halal akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2, kalau ingin pekerjaan kita itu mendapatkan pahala di sisi Allah, syaratnya ikhlas. Bapak mencari nafkah untuk istri itu kewajiban. Kata Allah dalam Al-Quran di dalam surah Ali Imran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kenapa laki-laki dikatakan pemimpin? Di antara mereka aku tugaskan, kata Allah, untuk memberi nafkah kepada istrinya. Maka kita ini bapak-bapak mendapatkan pahala ketika ikhlas memberikan nafkah kepada istri kita. Ma, ini uang ma, hasil jerih payahku sebulan 5 juta. Ibu-ibu ikhlas pula menerima. Alhamdulillah bang, 5 juta ini aku terima dengan ikhlas. Tapi ingat bu, bulan besok kalau ndak 5 juta ikhlas jual. Ini kadang-kadang maaf pak, ibu-ibu kadang-kadang lupa. Ternyata bulan besok penghasilan suami tidak tetap. Ternyata dia hanya kasih 3.700.000. Bang, patang 5 juta kok 3 juta gini. Kok pasti. Lah mulai curiga aja laki. Kalau kerjaan suaminya tetap, pasti gajinya tetap. Kalau kerjaan suaminya tak tetap, tergantung bagaimana penghasilan suami pada bulan itu. Maka keikhlasan itu harus kita timbulkan. Agar apa? Sedikit diberikan oleh Allah, kita terima. Banyak pun kita diberikan oleh Allah, kita syukuri. Maka mengawali pekerjaan, jangan lupa baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka bapak kalau ingin dapat pahala, ibu ingin dapat pahala ketika bekerja, langkahkan kaki kanan. Ketika meninggalkan rumah, Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut namamu ya Allah, aku serahkan diriku ya Allah, aku serahkan keluargaku ya Allah. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, yang memberikan harta, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dikasih oleh Allah rezeki, dia bersyukur. Tidak didapatkannya rezeki itu, dia tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau dapat pahala bu? Kalau ibu masak ikhlas untuk suami dan anak, sehingga kalau ibu mengacau gulai, tidak ada balas dendamnya di gulai. Kalau kena berang dia laki pagi, ini bertengkar sama suami, itulah kau dari tadi lagi. Balas dendamnya di gulai. Lamantu ikut deng kerajo dah berang jo kau dia den lagi. Tak ada nilai ibadah dah. Menyetrika pakaian gitu pula. Apa salahnya setiap pekerjaan ibu, lisan ibu ucapkan yang baik-baik. Subhanallah walhamdulillah, lebih pahala. Menggiling cabai, subhanallah walhamdulillah. Tapi orang kini tak ada giling cabai lah doh. Ajo yang dapat pahala gini. Yo, balilah doh, barabu, sekilo jadilah. Ajo dapat pahala.
Bahkan marameh santan gini ya, nauzubillah, ajo je dapat pahala tu. Jo, balik santan untuk abu, untuk bek randang. Berapa kilo daging ibu? 2. Go bu ajo dapat pahala. Padahal dulu emak kita di kampung, orang-orang dulu banyak dapat pahala dengan memarut daripada kelapa itulah. Mulai jatuh kelapa tu, buang, dibuka sabutnya, mengucapkan bismillah. Ya nak bu? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah setelah sabut dibuka langsung masuk kuali? Batok kelapa tu lagi diambil ladiang, di belakang ladiang tu ditokok oleh bismillah. Tak buka, keluar ia. Apakah langsung masuk kuali? Hendak diambil kukuran, diparut pula lu sambil berselawat tu. Kadang-kadang bertasbih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para pahala orang dulu. Maramih je leh. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Oh, banyak pahala orang dulu. Baru dimasukkan santan tadi ke kuali, mengacaunya pun pakai subhanallah walhamdulillah. Balikkan leh. Wala. Makanya laki pulang walaupun nyo dari ladang, makanlah suah. Kenapa? Subhanallah tadi membuatnya lama. Orang kini masak menggerutu. Model iko dan masak. Begitu pulang laki aku untuk ikut rasum daging. Ibu dan bapak rahimakumullah, ikhlas. Setiap pekerjaan baru bernilai ibadah kalau ikhlas. Solat pun baru dapat ibadah kalau ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis. Mukhlis itu artinya ikhlas. Jadi kalau ada laki ibu namanya Pak Mukhlis, berarti Pak Ikhlas. Bapak, kalau bekerja ikhlaslah untuk istri. Maka setiap pekerjaan yang ikhlas, insya Allah bernilai ibadah. Capek pun bapak bekerja ketika puasa Ramadan, Allah ganti itu dengan pahala yang berlipat ganda. Maka ini yang kedua syarat kalau ingin pekerjaan bernilai ibadah di sisi Allah. Yang ketiga, kalau ingin pahala daripada pekerjaan kita, kalau kita menghasilkan uang, jangan lupa di situ ada perintah Allah membayar zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka untuk apa? Agar kau bersihkan harta mereka. Kalau belum sampai nisabnya, apa yang kita lakukan? Infak, sedekah. Maka siapa yang hari ini menginfakkan hartanya di jalan Allah, dijamin oleh Allah akan aku ganti besok di akhirat. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian wahai orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang di dunia bersedekah besok akan selamat dari siksaan api neraka. Maka hari ini siapa yang rajin bersedekah selamat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu batu bata pun bapak ibu berikan lalu dibangun masjidnya, dapat pahala selagi masjid ini masih digunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan satu bata pula diagih bila selesai masjid. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, maka hari ini inilah yang diajarkan di dalam agama Islam. Apapun aktivitas kita, bekerja pun kita bernilai ibadah di sisi Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, kalau kita berikan pula infak dan sedekah, dari hasil yang kita peroleh insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang maghfirah, bulan yang berlipat gandakan pahala. Satu yang kita berikan kepada Allah, Allah akan balas 7 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1.000, 2.000, 50.000, bahkan 100.000 yang kita masukkan ke bakul, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok akan kita tuai ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, karena tak boleh lama-lama di WA 20 menit. Pas, lebih kurang 20 menit. Panjang umur kita bisa bertemu lagi, pendek umur kita saling mendoakan, dan mudah-mudahan akhir dari Ramadan ini kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.